Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau berbagi cerita ya, berbagi keluh kesah tentang menanam anggur di musim penghujan teman-teman. Nah, khususnya yang menanam tanpa naungan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi selama musim penghujan di musim kali ini memang banyak sekali kendala yang saya alami teman-teman ya, di tanaman anggur ini khususnya. Jadi ingin saya bagikan beberapa pengalaman, beberapa hal yang saya alami kepada teman-teman semua. Jadi ya mungkin bisa jadi referensi lah bagi teman-teman yang ingin menanam anggur. Jadi yang pertama teman-teman, kalau kita menanam anggur tanpa naungan teman-teman ya, itu upayakan memang untuk media tanamnya ini teman-teman ya. Media tanamnya yang seperti ini itu memang harus dibikin tinggi teman-teman ya. Itu dibikin tinggi seperti ini, jadi dibikinin gulutan supaya air ini memang turun teman-teman. Jadi semakin tinggi semakin bagus deh seperti ininya teman-teman. Nah ini yang termasuk tinggi seperti ini dia bagus teman-teman tuh. Jadi yang ada tingginya seperti ini dia bagus pertumbuhannya, masih tetap mampu bertahan teman-teman. Nah, tapi kalau yang tidak seperti ini, nah, jadi yang saya contohkan ini ada, nah itu satu tanaman saya juga itu tidak tinggi teman-teman ya, tuh hanya satu batang sedikit rata dengan tanah. Itu pertumbuhannya kurang bagus teman-teman, dia masih tumbuh tapi kurang bagus dia seperti ini ya. Ini yang pertama tuh yang bisa kita perhatikan ya, tuh tumbuhannya kurang bagus, dia buluk, dia ininya pendek, ruas-ruasnya jadi pendek teman-teman ya. Tuh untuk yang pertama teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, pengaplikasian yang namanya fungisida dan insektisida itu memang nggak boleh teledor teman-teman ya, tidak boleh terlambat. Jadi memang harus diaplikasikan itu untuk perawatan ya. Jadi untuk perawatan memang harus rutin ya. Kalau kita bisa seminggu 2 kali ya, kalau tidak bisa ya seminggu sekali, lebih bagus kalau di musim penghujan seperti ini teman-teman, untuk antisipasinya. Lalu dosisnya juga, dosis untuk perawatan dengan dosis pengobatan itu upayakan dibedakan teman-teman. Jadi kalau kita memakai dosis perawatan itu 2 mili ya, untuk pengobatan itu pasti harus lebih teman-teman ya, dosisnya. Jadi seperti itu. Namanya juga menggunakan bahan sintetis, pasti dosis itu sangat mempengaruhi teman-teman. Karena ini kemarin memang tanaman ini ya, sudah 2 kali saya lakukan pemangkasan teman-teman ya. Nih seperti ini ya, sudah bisa dibilang dikatakan pondasian pruning lah teman-teman. Jadi saya pangkas satu mata tunas seperti ini, bahkan ada yang sampai habis seperti ini ya. Nah ini alhamdulillah sudah sprut lagi, bagus. Untuk beberapa ini cukup bagus, tapi untuk beberapa lain itu kurang bagus teman-teman ya, kurang beruntung. Nah jadi yang kedua selanjutnya, kalau teman-teman nanam anggur tanpa naungan itu varian anggurnya teman-teman tuh. Jadi ada beberapa varian anggur di sini yang saya tanam itu cukup mampu bertahan teman-teman ya. Nah jadi varian yang pertama teman-teman yang bisa bertahan dengan cukup baik itu ini teman-teman, ada Jupiter. Nah Jupiter ini bisa dilihat ini di perlakuan yang sama, di musim yang sama, di tempat yang sama, dia masih cukup baik ya pertumbuhannya. Lalu yang kedua ada Ninel teman-teman, tuh Ninel ya, dia cukup baik. Yang ketiga ada Saint Muscat, tuh di sana ada Saint Muscat. Ini ada tanaman Saint Muscat teman-teman, dia masih bagus ya, tumbuhannya masih bagus, daun-daunnya masih tetap utuh, lebar, segar-segar ya, hijau, tebal. Memang daun ini saya perhatikan tebal teman-teman kalau untuk Saint Muscat ini. Ini baru mau sprut. Itu juga diperlakukan sama seperti ini di musim penghujan ya. Untuk Ninel, Saint Muscat, lalu ada Jupiter, itu cukup bagus teman-teman ya. Kalau ini ada Harol nih, Harol cukup parah teman-teman ya. Ya
tidak mampu bertahan ini kayaknya nih, dia rusak tuh, banyak kering-kering seperti ini, kelebihan air di musim hujan mungkin tuh, akan dia ada yang mati seperti itu. Kalau untuk Gospi lumayan teman-teman, cukup, tapi dia masih mau bertahan, tidak sampai hancur parah gitu untuk Gospi itu teman-teman. Nah yang parah ini Harold, Anuta, ini Anuta teman-teman. Ini sampai saya potong segini teman-teman, jadi saya potong segini. Nah ini tadi mati teman-teman ya, mati nih, batangnya udah kering, jadi saya potong saja, saya biarkan tunas yang ini. Nah, di bawahnya masih ada juga, tapi nggak tahu nih Anutanya ini memang dari bibit pun memang sudah kurang baik teman-teman ya. Dari awal bibit saya beli pun tanaman Anutanya memang cukup parah. Lalu ada di sana itu ada akademik tuh, itu akademik teman-teman, itu akademik itu cukup baik. Dia masih mampu tumbuh segar teman-teman ya, pucuknya pun masih cukup aktif. Lalu di sebelahnya ada Tran, itu cukup parah teman-teman, cukup parah. Jadi Tran itu cukup parah. Lalu ada Epres. Nah Epres kalau di tempat saya ini kurang mampu bertahan deh teman-teman, tapi masih tetap hidup. Nih, ini ada tunasnya yang masih ini, belum saya pangkas, hanya saya lakukan penyemprotan fungisida saja teman-teman tuh. Untuk Epres. Lalu Ilaria di sebelah sana ada, cukup bagus juga teman-teman Ilaria. Lalu ada varian yang lain ya. Jadi seperti itu kalau untuk variannya teman-teman. Jadi kalau mau menanam anggur tanpa naungan, kira-kira perawatan itu tidak bisa maksimal, lebih baik pilih-pilih varian teman-teman ya, pilih-pilih varian. Jadi bisa lihat di referensi di tempat-tempat lain, varian apa kira-kira yang cukup baik pertumbuhannya ya, dengan perawatan yang seadanya. Kecuali kalau memang kita sudah mampu menjamin untuk merawat tanaman itu secara maksimal, tidak apa-apa teman-teman. Tapi kalau kira-kira tidak bisa menjamin perawatannya maksimal, ya lebih baik kita pilih-pilih varian teman-teman yang aman, apalagi kalau cuma untuk menanam skala rumahan teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Kemarin ini kan diserang oleh jamur embun bulu teman-teman, jadi saya lakukan pangkas pendek sekali ya, lalu terserang lagi, lalu saya pangkas lagi ini yang kedua kali. Nah ini ada yang parah deh, ada yang masih bisa bertahan lah dikit-dikit, yang penting dia hidup dulu ini ya. Anggap aja ini masa dormannya kita di Indonesia lah ini, jadi saya anggap ini masa dormannya. Jadi batangnya masih hidup meskipun dia tidak maksimal, tapi nanti kita persiapkan untuk di musim kemarau itu supaya dia baik pertumbuhannya teman-teman ya. Sangat parah kalau yang menyerang itu jamur embun bulu teman-teman. Saran saya kalau kita aplikasikan fungisida seperti Amistar Top dan Antrakol itu dengan dosis yang tinggi, dia masih tidak pulih, bahkan dia mungkin tambah banyak. Saran saya lebih baik dipangkas habis saja teman-teman, atau sedini mungkin. Jadi ketika kita melihat 1-2 daun seperti ini yang terserang oleh jamur embun bulu atau embun tepung, itu lebih baik kita pangkas saja sekalian teman-teman, kita buang. Jadi sumpama ini ya, saya ambil contoh nih, nah ini ada jamur embun bulunya, sumpama langsung buang saja teman-teman, dibuang, jangan dikasih ampun, dibuang ke api ya. Karena kalau dia sudah menyebar, sudah tumbuh banyak, percayalah, biaya, waktu, tenaga, pikiran itu banyak terkuras hanya karena satu penyakit jamur itu saja teman-teman. Jadi perlu teman-teman waspadai ya yang namanya jamur embun bulu dan embun tepung. Lalu kalau teman-teman membeli bibit ataupun membeli cutting, saran saya lebih baik teman-teman lakukan isolasi terlebih dahulu terhadap bibit tersebut teman-teman, terhadap cutting tersebut. Jadi begitu dia sampai, teman-teman pisahkan di tempat lain, yang jauh dari tanaman yang lain ya. Lalu teman-teman lakukan perlakuan fungisida dan insektisida ya,
sampai dia tumbuh 2 daun 3 daun dan terlihat dia masih sehat, tidak ada kendala, tidak ada penyakit, baru teman-teman bisa campurkan dengan tanaman yang lain, teman-teman. Kalau tidak mau kejadian yang lebih menyulitkan ya, nanti nyesel kalau sudah mengalami hal yang seperti saya ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk beberapa hari yang lalu ini memang saya justru rawat saja ya anggurnya, yang penting dia tetap hidup, tidak sampai mati. Saya tinggal itu untuk membuat media tanam tuh teman-teman. Tuh, saya di sana membuat media tanam ya. Jadi saya menanam bawang daun seperti ini, lalu saya menanam ada tanaman cabai ya, mengisi polybag dengan media tanam. Jadi saya manfaatkan waktu luang itu untuk membuat tumpang sari seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu dulu keluh kesah kita. Kalau teman-teman ada keluh kesah yang sama menanam anggur tanpa naungan, boleh dibagikan di kolom komentar ya, ataupun pengalaman, ada saran-saran untuk saya akan sangat berterima kasih. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya juga, dituliskan di kolom komentar, kita sharing-sharing ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Salam pertanian, salam kuku hitam.